Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ririn UK Saraswati Eskom MM yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk menyelesaikan tugas pertama, yaitu 10 perbedaan etiket antara negara dan wilayah Indonesia. Nah, di sini sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Tohib dan saya di sini tidak sendiri, di mana ada rekan kelompok kami. Yang pertama ada Pak Sewanda, yang kedua ada Mirda Lisania. Nah, yang di sini sebelum ke perbedaan etiket sendiri, saya akan menjelaskan apa itu etiket. Nah, untuk kata etiket diartikan sebagai tata cara untuk tingkah laku yang baik. Nah, untuk etiket sendiri itu berasal dari kata etiquette. Nah, untuk kata etiquette itu artinya etiket. Nah, untuk etiquette sendiri mempunyai filosofi yang dimana istiadat sopan santun atau tata krama yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Kenapa? Karena agar segala korelasi tetap dalam keadaan baik-baik saja. Nah, saya juga mengambil kata-kata dari profesor di Indonesia, yaitu Profesor S. Soegarda Purbakawatja, yang dimana berbunyi etiket merupakan ialah suatu filsafat yang berkaitan dengan sebuah tindakan yang baik atau buruknya. Nah, itulah pengertian dari kata etiquette atau bisa disebut dengan etiket. Nah, baik, sekarang kita ke 10 perbedaan etiket. Nah, sekarang saya ambil dari negara Rusia, di mana Rusia memiliki etiket dilarang tersenyum kepada warga asing. Oh, bisa? Bisa, karena untuk etiket tersenyum kepada warga asing di Rusia itu melambangkan bahwa dia menyukai lawan jenis atau suka gitu ya. Nah, untuk pekerja toko atau dibilang retail di sana juga tidak tersenyum kepada pelanggannya terkecuali sudah saling mengenali. Nah, sedangkan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu terkenal dengan ramah tamahnya. Walaupun asing di mata atau tidak pernah melihat sama sekali, dia akan menyapanya dengan senyuman. Nah, selanjutnya kita ke Tiongkok, di mana Tiongkok memiliki etiket sisakan makanan ketika bertamu. Kok aneh kedengarannya? Iya, karena etiket pada di Tiongkok tersendiri yang artinya bahwa menyisakan makanan adalah pertanda dia menghargai tuan rumah agar si tuan rumah puas atas sesajian untuk tamunya. Nah, sedangkan di Indonesia, jika kita makan atau disediakan makanan, jika makanan tersebut tidak habis sama sekali, itu tandanya tamu tidak menghargai kepada tuan rumah, karena merasa si tuan rumah ini memiliki makanan yang tidak enak atau tidak enak disajikan kepada tamunya. Baik, untuk 10 perbedaan etiket selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mirda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Lisania. Saya akan melanjutkan presentasi tentang perbedaan etiket antar negara. Yang pertama, perbedaan etiket di negara Tiongkok. Di negara Tiongkok boleh bersendawa keras saat makan. Sedangkan di negara Indonesia tidak boleh bersendawa keras saat makan. Yang kedua, perbedaan etiket di negara Meksiko. Di negara Meksiko tidak boleh menatap saat mengobrol. Sedangkan di negara Indonesia, bila bicara harus menatap lawan bicaranya. Yang ketiga, perbedaan etiket di negara Turki. Saat bertamu ke rumah kerabatnya tidak bisa terjadi tanpa undangan dari pemilik rumahnya. Sedangkan di negara Indonesia, saat kita ingin bertamu, kita langsung aja ke rumahnya tanpa harus memberi kabar terlebih dahulu. Yang terakhir, perbedaan etiket di negara Tiongkok.
Di negara Tiongkok dilarang untuk menunjuk orang lain, sedangkan di negara Indonesia sudah terbiasa menggunakan tangan untuk menunjuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Babe Suwanda. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwanda. Saya akan mempresentasikan tentang etiket dan etika antar negara. Yang pertama, negara Tiongkok. Di Tiongkok, jangan suka menunjuk orang dengan satu jari. Karena di negara Tiongkok, apabila kita menunjuk dengan satu jari, kita dianggap melakukan perbuatan yang tidak sopan. Sedangkan untuk di Indonesia, menunjuk dengan satu jari itu dianggap sudah biasa. Selanjutnya, negara Cina atau Tiongkok. Di negara Tiongkok, jangan suka kita bersiul. Karena di negara Tiongkok, kalau kita bersiul, kita dianggap melakukan perbuatan yang tidak sopan. Sedangkan di Indonesia, untuk bersiul dianggap melakukan perbuatan yang lumrah. Karena bersiul di negara Indonesia salah satu untuk memancing lawan jenis. Selanjutnya, negara Jepang. Di Jepang, untuk menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa dengan cara membungkukkan badannya. Sedangkan di Indonesia, untuk menghormati yang lebih tua atau yang lebih dewasa dengan hanya berjabat tangan. Selanjutnya, negara Turki. Orang Turki tidak suka buang-buang waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak relevan. Sedangkan di Indonesia, orang Indonesia kalau membicarakan sesuatu persoalan akan menyerempet ke persoalan yang lain. Selanjutnya, negara Turki. Jangan heran orang Turki berebut di depan kasir. Karena orang Turki paling suka untuk membayarkan seseorang. Sedangkan di Indonesia, orang Indonesia paling suka untuk dibayarin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini akan saya kembalikan ke saudara Thayyib. Nah, terima kasih kepada Pak Suwanda dan Mirda Lisania. Nah, untuk kesimpulan dalam beretiket yaitu manfaat pemahaman etiket diantaranya untuk memelihara suasana yang menyenangkan, memudahkan dan terjalin hubungan yang baik, memberikan keyakinan diri, berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat, dan meningkatkan citra diri dan lembaga. Nah, untuk presentasi ini tujuannya apabila teman-teman bepergian ke suatu daerah ataupun ke negara harus diperhatikan dalam beretiket. Nah, untuk toleransi kita harus meningkatkan untuk menghargai satu sama lain agar tetap menjaga dalam korelasi baik-baik saja. Dan terima kasih kepada Ibu Ririn telah memperhatikan tugas kami. Kami mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.